Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adinata, NRP 073 dari kelas metode penelitian B. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Motivasi Konsumen terhadap Niat Pembelian Produk Gym Suplemen dengan menggunakan teori of planned behavior dengan studi kasus masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Satria Fadil Persada yang telah menjadi dosen pembimbing di mata kuliah ini. Dan latar belakang yang saya ambil adalah tingginya kesadaran akan kesehatan masyarakat akan hidup sehat cukup tinggi beberapa tahun belakangan ini. Dilansir dari Sun Life Financial bersama Ipsos menyatakan bahwa sebanyak 73% masyarakat Indonesia menempatkan isu kesehatan pribadi sebagai isu yang nomor satu dalam prioritas hidup. Tentunya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, turut meningkatkan jumlah pendaftar di tempat kebugaran atau biasa kita sebut gym. Dengan tingginya pendaftar di gym dan tingkat kesadaran kesehatan masyarakat, turut meningkatkan awareness terhadap kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh masyarakat sendiri, terlebih pada masyarakat yang telah mendaftar di tempat kebugaran atau gym. Dan cara untuk memenuhi nutrisi yang paling baik dengan takaran yang paling baik adalah dengan cara memasak bahan makanan itu sendiri, karena kita bisa menakar dan menimbang bahan-bahan makanan itu sendiri. Namun karena adanya fast moving consumer goods yang sedang merajalela di kehidupan modern kita saat ini, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang itu kurang memiliki waktu untuk memasak bahan makanannya sendiri. Dan di sini suplemen gym atau suplemen fitness hadir untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang kurang. Dan itu juga menunjang performa atletis dikala berlatih di gym. Dan hal ini menarik bagi saya untuk saya teliti. Dan kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya temui adalah apakah tingkat kesadaran akan kesehatan atau health consciousness ini di masyarakat berpengaruh terhadap niat pembelian gym suplemen. Lalu yang kedua adalah apakah pengaruh sosial mempengaruhi niat seseorang dalam pembelian gym suplemen. Dan yang ketiga, apakah risk benefit perception berpengaruh terhadap niat pembelian gym suplemen. Dan seraya menjawab rumusan masalah tadi, tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran akan kesehatan terhadap niat pembelian gym suplemen. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh dari lingkungan sosial terhadap niat pembelian gym suplemen. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh risk benefit perception dalam keputusan niat pembelian gym suplemen. Dan manfaat yang saya hadirkan di sini ada dua, yaitu untuk pihak penulis dan untuk pihak produsen atau penjual gym suplemen. Untuk pihak penulis akan mendapatkan pengetahuan serta insight baru dan menjadi pembelajaran bagi saya sendiri untuk proses marketing, terlebih pada perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian gym suplemen yang itu tergolong barang pemenuhan kebutuhan gaya hidup. Dan untuk produsen gym suplemen serta para penjual gym suplemen, hal ini dapat menunjang proses marketing mereka dalam memasarkan produk mereka. Nanti kita masuk ke penelitian terdahulu atau research. Jadi penelitian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa negara, dan rata-rata dari mereka meneliti tentang faktor health consciousness dan tingkat keamanan produk dan juga faktor lingkungan. Namun belum ada yang meneliti tentang pengaruh kesadaran kesehatan atau health consciousness digabung dengan risk benefit perception dan juga pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian gym suplemen ini, dan khususnya di Indonesia. Dan ini saya akan meneliti tentang hal ini khususnya di Indonesia dan di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, hipotesis yang akan saya bawakan adalah 8 hipotesis, yaitu yang pertama, kesadaran kesehatan konsumen berhubungan positif terhadap sikap
terhadap gym suplemen. Yang kedua adalah kesadaran kesehatan konsumen berhubungan positif dengan niat membeli gym suplemen. Yang ketiga, pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap sikap terhadap gym suplemen. Yang keempat adalah pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap niat membeli gym suplemen. Yang kelima adalah persepsi resiko kesehatan akan berpengaruh negatif terhadap sikap kita terhadap gym suplemen. Dan yang keenam, persepsi risiko kesehatan akan berpengaruh negatif terhadap niat membeli gym suplemen. Ketujuh adalah manfaat kesehatan yang dirasakan itu secara positif akan mempengaruhi sikap terhadap gym suplemen. Dan yang kedelapan adalah manfaat kesehatan yang dirasakan akan berpengaruh positif terhadap niat membeli gym suplemen. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan model Theory of Planned Behavior. Mengapa saya menggunakan Theory of Planned Behavior? Karena Theory of Planned Behavior ini sangat cocok untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, yaitu berujung pada intensi. Theory of Planned Behavior dibentuk dari 3 unsur, yaitu sikap terhadap barang tersebut, norma subjektif, dan persepsi individual terhadap barang tersebut, yang berujung pada niat atau intention dalam membeli barang tersebut. Dan kita masuk ke bab 3. Untuk tempat, saya meneliti hal ini di sekitar Surabaya dan Sidoarjo, kawasan Surabaya dan Sidoarjo. Lalu untuk populasi, saya mengambil untuk seluruh masyarakat Surabaya dan Sidoarjo, dan sampel yang akan saya ambil adalah seluruh masyarakat Surabaya dan Sidoarjo yang berusia remaja atau kita sebut dengan Gen Z, dan yang mendaftar atau mengikuti program fitness, serta yang pernah mengkonsumsi suplemen gym, mengkonsumsi atau membeli suplemen gym. Dan variabel yang saya hadirkan di sini ada 2, yaitu independen dan independen. Variabel independennya adalah niat membeli gym suplemen, dan variabel independennya adalah kesadaran kesehatan atau health consciousness, pengaruh sosial atau social influence, dan yang ketiga persepsi manfaat risiko atau risk benefit perception. Dan teknik yang akan saya gunakan dalam mengambil sampel ini adalah dengan kuesioner, dengan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang variabel-variabel tadi, seperti kesadaran kesehatan oleh Gould tahun 1990 dan beberapa peneliti lainnya. Lalu teknik analisis data, saya menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling, dan untuk uji validitas saya menggunakan metode CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Demikian presentasi seminar proposal saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.